Geram karena tak henti dilontarkan tudingan keji oleh Alvin Lim, Pratiwi Novianti alias Novi akhirnya melakukan beberapa sikap tegas untuk memberikan Alvin Lim efek jera. Ia selain melayangkan 2 laporan polisi terhadap Alvin Lim, baru-baru ini Novi menyatakan bahwa ia siap dipenjara jika tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Alvin Lim benar-benar terbukti. Di sisi lain, meski telah dilaporkan ke polisi, Alvin Lim tampak tidak ada takutnya, bahkan membantah bahwa ia telah memfitnah Novi. Untuk mengetahui sederet fakta dan sikap tegas yang dilakukan oleh Novi, maka inilah 5 sikap tegas selain buat laporan, Novi siap dipenjara jika tudingan Alvin Lim terbukti. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Alvin Lim diduga menuding Novi pernah melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun, Novi yang merasa pernyataan tersebut hanyalah fitnah, ia secara terbuka melalui media sosialnya mengaku siap dipenjara jika tudingan tersebut benar adanya. Sekarang tuduhannya yayasan kami terima cuci uang. Buktikan, saya siap dipenjara kalau terbukti. Banget, saya rela jual Alphard buat bantu yayasan, malah ada berita kayak gini. Lantas seperti apa tudingan Alvin Lim yang akhirnya membuat Novi berani menyatakan hal tersebut? Jadi sisi gelap itu di tahun 2023 sudah ada ya, dan yang bicara pun Arief Wismansyah dibilang ada dugaan TPPO. Jadi disebutkan oleh mereka ya, ini saya sudah ngambil beberapa informasi dari Mabes ya. Sudah dilakukan penyidikan dan karena penyidikan tersebutlah ada balita hasil hubungan ODGJ ya, dan diduga bayi tersebut dijual. Nah itulah makanya kenapa bayi-bayi tersebut diambil oleh Mabes Polri, diberikan ke Dinsos di situ. Dan saya meminta kepada Listio Sigit di sini untuk dibuka kembali penyidikannya karena itu belum dihentikan, belum ada SP3 Bang. Ya jadi kalau dibilang sudah selesai itu belum selesai. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodoh amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kita balik lagi, kita bilang pendapat, ya kan? Boleh dong. Emang saya ketemu orang, saya harus selalu suka sama orang itu kan tidak? Berarti nggak ada penyesalan emang dari abang? Kenapa mesti menyesal? Orang kayak begitu kok disesalin. Yang ada itu dia kerahkan dia punya cyber, dia serang orang-orang, dia serang anak saya dan teman baik dia yang dia sebut namanya sebagai salah satu dari 3 orang itu, asam lambung itu juga kan nyerang anak saya dengan sengaja. Berarti kan memang sudah secara terstruktur dia lakukan hal itu untuk apa? Untuk membuat saya emosi sebenarnya kan. Tapi bagi saya itu cuma angin lalu aja. Merasa aksi Alvin Lim yang diduga melontarkan tudingan-tudingan tak pantas hingga membuat anak-anaknya mendapatkan bulian, Novi diketahui secara resmi telah melaporkan Alvin Lim ke polisi. Tidak hanya 1 laporan, Novi mengaku bahwa ia telah membuat 1 laporan lain dengan pasal yang berbeda yang dapat memberatkan posisi Alvin Lim di pengadilan nanti. Lantas, pasal apa saja yang dilayangkan Novi untuk menindaklanjuti Alvin Lim? Dan seperti apa respon Alvin Lim ketika dilaporkan? Ya, tadi kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan, ya, pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL. Jadinya kita datangi Polda. Jadi digabungin dengan laporan yang kemarin ITE atau terpisah ini laporannya? Terpisah. Ya, karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu nggak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan. Masa kita dipandang rendah sama orang lain? Sangat urgent lah. Urgent banget. Karena nama baik saya juga. Itu apalagi saya kan konten kreator sosial. Jangan sampai orang stigmanya buruk terhadap saya. Even saya tidak, tapi saya
nggak bisa diem aja juga. Dari tadi malam nih masih memberikan statement ya tentang data pribadi saya dan lain-lain itu buat saya jadi kok ini orang bukannya menyelesaikan secara baik-baik malah seperti itu. Nih, kalau dilihat dari undang-undang ya nomor 12 tahun 2002 tentang yang disampaikan oleh rekan pengacara tadi, ada tertuang dalam pasal 5 ya, di mana hal berkaitan dengan seksual itu diumumkan dan merendahkan martabat daripada pedofil. Sama-sama kita lihat dari video kan, menjelaskan tentang pendapatan, kemudian keuangan Tenovi, kemudian walaupun tidak menyebutkan nama, tapi itu menjelaskan kehidupan Tenovi dan keuangan Tenovi. Terakhir baru sampaikan salah satu pekerjaan yang dimana terpenuhi pasal 5 itu adalah menyebutkan kata, mohon maaf ya, clearnya aja lah, kita tahu bahwa pelacur. Ini seperti itu terpenuhi dari pasal 5 dari undang-undang itu. Kenapa kemudian kami melaporkannya dengan delik yang berbeda ya, sehingga kemudian unitnya berbeda. Satu unitnya cyber, satunya umum gitu. Jadi pasti akan berbeda nih gitu. Terus kemudian tempus lokusnya juga berbeda gitu. Jadi pasal yang menjeratnya juga berbeda. Tentu akan berbeda. Nggak akan kena itu, orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan. Semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Tidak hanya membuat laporan polisi, merasa harkat dan martabatnya telah dicemarkan, Novi juga diketahui meminta perlindungan Komnas Perempuan. Buntut dituding tak pantas oleh Alvin Lim. Di sisi lain, Alvin Lim tampaknya masih tak memiliki itikat baik terhadap Novi untuk meminta maaf. Lantas, seperti apa sikap tegas Novi? Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat, dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas. Ada, kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Ada berapa? Katanya satu bundel lah. Kalau menurut saya reputasi dia sampah ya, kalau menurut saya di situ ya. Terserah kalau dia beranggapan diri dia malaikat, itu anggapan dia. Merasa nama baiknya terlampau dicemarkan oleh Alvin Lim, Novi tampak mulai membersihkan nama baiknya melalui klarifikasi dengan memberikan bantahan-bantahan melalui media sosialnya. Ya, salah satunya saat Novi dituding melecehkan Agus Salim dengan membuat konten parodi. Novi membantah dirinya melecehkan Agus Salim, lantaran dalam video yang ia unggah dirasa tidak menyebutkan nama siapapun. Yang kita lampirkan ada video video dari akun tersebut yang yang melakukan pencemaran nama baik Agus, dan juga di situ mengajak netizen lain untuk membenci Agus. Iya, ITE cemaran nama baik di situ. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak gitu kan banyak orang jadi teman-teman lihatlah. Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya bela. Sikap tegas terakhir yang dilakukan Novi ialah menutup rapat pintu damai untuk Alvin Lim dan menginginkan Alvin Lim diproses secara hukum atas perbuatan tak pantasnya. Lantas, seperti apa penegasan Novi bahwa dirinya telah menutup pintu damai?
Dan apa alasan Novi tidak ingin berdamai dengan Alvin Lim? Itu nanti dalam proses ini aja, ya sesuai aturannya aja ya, nanti kan ada proses-proses klarifikasi dan lain-lain, kita lihat aja nanti. Kalau polling netizen ya teman-teman lihat kan kita juga bikin polling ya gitu, netizen ya 96% ya memang non-ego gitu ya, gitu non-ego. Kita kasih 2 opsi dalam polling itu secara singkat baik itu di Instagram maupun di TikTok, opsinya apakah akan ada opsi perdamaian atau non-ego gitu ya, kan bisa dilihat. Ya, efek jerah sudah merugikan ya, karena dengan statement-statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa arti narkoba dan lain-lain. Teh Novi sempat down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim. Sedih, tapi mental nggak boleh down. Berarti tidak akan mau berdamai nih Teh, akan tetap proses hukum.